Kita semua tahu Indonesia saat ini memiliki 51% saham Freeport dengan nilai akuisisi sekitar 56 triliun rupiah menggunakan pinjaman modalnya. Entah bunganya mah berapa. Keuntungan Freeport per tahunnya sekitar 12 triliunan. Jatah Indonesia sekitar 6,2 triliunan. Dengan bunga pinjaman, maka modal kembali dari investasi kira-kira 15 tahunan. Oke, pintel. Transaksinya di luar negeri. Mudah-mudahan nggak ada yang ngentit mengambil komisi receh ya. Dari funder atau dari uang pinjaman, nggak ada yang ngambil komisi kecil-kecilan. Mudah-mudahan nggak ada orang tengah yang bebelah di tengahnya. Pas transaksi, mudah-mudahan juga nggak ada yang dapat fee transaksinya ya. 56 triliun tuh kalau ada fee transaksi lumayan juga. Mudah-mudahan jujur semua ya yang bertransaksinya ya. Mudah-mudahan cadangan tembaganya atau kopernya masih ada sampai 20 tahun ke depan. Kalau hanya 15 tahun sudah dikeduk, baru balik modal, tanah airnya habis. Dapat apa kitanya? Udah belinya mahal, nggak ada untungnya, habis lagi. Tapi mengambil Freeport kan terlihat nasionalis. Juga hal ini sudah terjadi. Coba bayangkan dengan rencana Newman ketika ditanya dulu, setujukah mengambil saham 51% Freeport? Maka jawabannya Newman adalah, mengapa ngambil saham? Ambil saja benefit dan konten kopernya tersebut. Oke, mungkin banyak sahabat yang kurang paham apa maksud isi dari tembaga tersebut. Kita jelaskan. Kita semua tahu Freeport bukan tambang emas, tetapi tambang tembaga. Pada saat tembaga itu dipisahkan dari non-metal atau slag, maka hasilnya adalah heterogen mineral yang bernama copper konsentrat. Hasilnya copper konsentrat ya, inget lo ya, tembaga bukan gold concentrate. Copper concentrate tadi dikirim ke pabrik smelter. Ingat ya sekali lagi, hasil smelter harusnya adalah logam homogeneous. Tapi benar hasilnya adalah copper cathode. Masih copper ya. Lalu dari copper cathode diproses lagi jadi anoda slim. Nah kira-kira begitu deh, canggih ya kira-kira. Pertanyaan kita, mana emasnya? Maka anoda slim tadi dikirim ke luar negeri untuk dimurnikan, di-refine. Proses refining ini jadi benda yang namanya platinum, jadi benda yang namanya emas, jadi benda yang namanya koper, bahkan ada uraniumnya. Ini yang jadi pertanyaan kepada sahabat semua. Emasnya tidak pernah kita dapat. Kita hanya menghasilkan koper, tembaga, pajaknya ya pajak tembaga. Emas, platinum, dan rare earth lainnya gak dapat apa-apa. Sekali lagi nih ya kita ulangi. Freeport bukan tambang emas karena tidak ada emas fisiknya. Juga kita tidak dapat pajak emasnya. Kopernya, tembaganya itu unsur termurah yang dibayar pajaknya. Yang precious metal gak dibayar. Dan ini semua dibikin oleh pejabat yang gak paham beginian. Termasuk akademisi, orang yang makan sekolahnya. Dibikin bingung sehingga tambang tembaga Freeport dibilang tambang emas. Kita ingatkan lagi sekali lagi biar bosen sampean. Begitu juga di tambang timah, tin atau SN atau stanum. Yang dibayarkan hanya timahnya saja. Unsur rare earth yang ikutan seperti thorium misalnya keangkut gak pernah dibayar. Jutaan ton kali sudah keluar dari Pulau Bangka. Ya kok akademisinya diem aja, pejabatnya diem aja. Sudah 7 presiden masih gini-gini juga. Dikadali asing masih aja gak belajar-belajar. Kenapa gak diurai di Indonesia? Dipisahkan barang tadi dari timah dengan rare earthnya. Gak bisa. Kalau gak bisa jangan pernah kirim mentah timahnya. Biarkan pabrik pembuat rare earth berdiri dulu di Indonesia. Pakai asing juga gak apa-apa. Karena pajaknya nanti negara sudah dapat value added. Jadi gede dapatnya. Begitu juga tambang nikel di Sulawesi yang saat ini menjadi kekayaan nasional Tiongkok. Nikel dan mineral lainnya didapat gratis. Nempel dengan nikel itu biasanya ada ferro atau besi, kobalt, CO, scandium, iridium, silika. Yang dengan alasan apapun dikatakan benda itu masih belum stabil, kata Bayern ya. Alias tidak bisa di-refine. Apalah itu alasannya, atau jumlahnya kecil, tidak ekonomis, sehingga belas saja hilang tak dibayar. Namun Tiongkok selain menjadi pemilik cadangan nikel tentunya sudah di-refine terbanyak di dunia. Kobalt, Tiongkok number 1 di dunia. Ada yang mikir nggak ya? Jangan-jangan itu kobalt yang dapat gratisan dari Indonesia? Jangan-jangan loh ya. Ini kan cuma asumsi gitu aja kok marah sih. Oke, kita lanjut. Di mana dalam baterai EV atau electronic vehicle isinya adalah nikel, lithium, kobalt. Tiongkok pegang semua. Sudah gitu kita bangga lagi dikibulin mentah-mentah begini. Ampun dah. Jadi harusnya pabrik pemurnian nikel ada di Indonesia juga. Sudahlah. Kita kembali ke pertanyaan rencana Newman dengan Freeport. Yang penting dalam hal copper konsentrat Freeport, ya harus diambil benefit emasnya dan produksinya di Indonesia. Refiningnya, pemurniannya di Indonesia supaya dapat pajak emas, pajak platinum dan fisik emasnya di Indonesia buat underlying cetak rupiah. Ngapain sih ngutang aja terus?